penggerak Angkatan 9 dari SMK 3 Makassar. Saya bersama dengan Ibu Fatmawati selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia akan melakukan praktek supervisi klinis dengan pendekatan coaching. Assalamualaikum Bu Fatma. Ya, salam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Fatma lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Fatma akan lakukan di dalam kelas. Nah, sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, dalam pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tentang sastra ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Laskar Pelangi. Kemudian yang kedua, siswa setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menganalisis pesan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Wah, menarik sekali apa yang Ibu akan lakukan. Nah, selanjutnya dari tujuan yang akan Ibu lakukan, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, area pengembangannya Pak, dari aspek pengetahuan, seperti yang saya katakan tadi, siswa dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra khususnya pada novel, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian dari segi keterampilan di sini siswa keterampilan berbicara ya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika dalam diskusi kelompok, nantinya siswa mampu mempresentasikan hasil identifikasi unsur pembangun karya sastra tersebut pada novel. Jadi baik, jadi area pengembangannya yang tadi Ibu sampaikan itu ada dua, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, dari kedua aspek yang akan Ibu kembangkan, kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu apa? Ya, strategi yang akan saya lakukan yaitu memberikan contoh teks, ya, mengangkat satu contoh teks novel, kemudian mengaitkan kehidupan nyata, lalu memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menstimulus peserta didik dalam memecahkan sebuah masalah dan menemukan solusi agar mereka lebih memahami secara mendalam bagaimana mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, baik itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di pembelajaran ini juga saya menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, dan menggunakan metode diskusi dan formulasi. Oke, jadi saya simpulkan Bu bahwa model yang digunakan adalah PBL dengan menggunakan pendekatan diskusi dan presentasi. Baik Bu, jadi untuk mencapai itu kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, media yang saya gunakan Pak dalam bentuk slide juga, PowerPoint, contoh teks novel, atau dalam bentuk video memperlihatkan kepada siswa agar memahami alur cerita novel tersebut. Baik Bu, jadi selanjutnya setelah selesai percakapan kita ini, Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Pada kelas apa, dan hari apa, dan jam keberapa Ibu melakukan pembelajaran? Jadwal saya itu Pak, bahasa Indonesia hari Selasa
jam ke-8 di kelas 2 TKR 3. Baik Bu, jadi nanti dalam kegiatan supervisi ini kita akan laksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Sebelum kegiatan akhir praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan hari ini, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengetahui area pengembangan yang ingin saya kembangkan kepada peserta didik, baik dari aspek pengetahuan maupun dari aspek keterampilan, ya, sehingga saya dapat merancang proses pembelajaran dengan menggunakan strategi dan model yang sesuai area pengembangan yang akan saya lakukan. Oke, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan percakapan praobservasi ini. Selanjutnya kita akan ketemu kembali dalam kegiatan pasca observasi yang dilakukan setelah supervisi dilaksanakan di kelas. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, ketua. Ada yang tidak hadir hari ini? Parkir. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana menganalisis bahasa dalam sebuah novel. Salah satu karya sastra yaitu novel. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari novel Laskar Pelangi, siswa mampu menganalisis pesan novel sesuai unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan mandiri. Ini kita lihat ada pengertian novel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Novel adalah sarana pengetahuannya yang mengandung rangkaian cerita kehidupan. Bisa kita lihat di buku cetaknya. Itu ada pengertian novel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, menurut salah satu ahli bahasa yaitu J.S. Duduk. Terkait tentang novel, coba siapa yang bisa baca? Angka ya. Berapa menit nih? Novel Laskar Pelangi, ya. Novel
Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat ya, yang diangkat oleh pengarang siapa penulis novel Laskar Pelangi? Ya, Andrea Hirata ya. Dikatakan di situ novel tersebut diangkat ceritanya perjuangan sang tokoh Laskar Pelangi dari masyarakat. Sekarang ini tugasnya kita analisis ya, mulai dari unsur intrinsiknya. Saja unsur intrinsik termasuk tema ya. Ada yang bisa menyampaikan apa tema dari Laskar Pelangi? Perjuangan tentang pendidikan. Kemudian kita lanjut, termasuk juga unsur intrinsiknya alur cerita dalam novel. Siapa yang bisa? Ya. Menggunakan alur, alasannya kenapa? Ya. Iya, luar biasa ya. Jadi alur yang digunakan adalah alur Ayo. ya, karena menceritakan tentang masa. Kemudian tokoh-tokohnya. Pelangi. Siapa saja tokoh yang ada dalam Laskar Pelangi? Ada namanya itu namanya Ikal. Kemudian ada juga tambahan ada tambahan itu namanya ya. Jadi seperti itu ya, menganalisis tentang jadi kita buat kesimpulan sekarang di pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang menganalisis. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Ya, apa yang menganalisis sebuah karya sastra? Yang pertama adalah yang harus kita pahami adalah pengertian Novel. yang kedua Ini lagi. lalu 2 menit, 2 menit. 3 menit. contohnya ya. Sampai balik ke sini, ke sini, setting aja, mana? Tidak ada tokoh untuk memahami apa bangunan terlibat langsung. Kita memahami ada tokoh aku dalam sebuah novel. Ya, baik anak-anak sekalian, cukup pertemuan kita pada hari ini terkait tentang materi. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Samping lagi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Imron Majid dari SMK Negeri 3, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pagi ini akan melakukan percakapan pasca observasi dengan pendekatan coaching didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Siti Dahlia dan guru observer saya Ibu Fatmawati. Baik, kami akan memulai percakapan dengan Ibu Fatmawati. Assalamualaikum Ibu Fatma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik, pagi siang ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagaimana janji kita pasca observasi, sebagaimana janji kita kemarin waktu pra-observasi bahwa setelah saya mengobservasi Ibu melakukan pembelajaran, kita akan melakukan atau menyediakan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Kira-kira Ibu Fatma tidak sibuk ini ya? Iya Pak. Baik, jadi di percakapan
pasca observasi ini saya ingin mengetahui atau Ibu Fatma silakan gambarkan perasaannya setelah melakukan pembelajaran dan saya observasi. Ya, alhamdulillah perasaannya sangat senang karena sudah melakukan observasi. Terus kalau boleh tahu Bu, tadi waktu proses pembelajaran apa tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tetapkan tadi di kelas? Tujuan yang ingin dicapai peserta didik mampu menganalisis pesan dalam sebuah novel inspirasi yaitu Laskar Pelangi berdasarkan unsur pembangun karya sastra yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi dua ya Bu ya tujuannya. Oke. Baik, terus tadi saat Ibu melakukan proses pembelajaran, Ibu melakukan pendekatan model atau strategi dalam pembelajaran seperti apa itu? Ya, jadi pendekatan strategi yang digunakan metode kemudian model metode yaitu problem based learning. Kemudian metode diskusi. Jadi di sini siswa menganalisis pesan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata. Peserta didik memberikan stimulus kepada peserta didik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan penting untuk supaya siswa ini menjadi pembelajaran ini menjadi lebih Baik, luar biasa nih Bu tadi. Jadi kalau bisa diceritakan Bu, area pengembangan apa yang telah Ibu kembangkan tadi di kelas? ya. Jadi selain aspek pengetahuan siswa bagaimana memahami menganalisis pesan novel inspirasi Laskar Pelangi sesuai unsur intrinsik dan ekstrinsik, aspek keterampilan juga yaitu bagaimana mereka terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa. Luar biasa. Nah, menurut Ibu dari proses yang Ibu lakukan tadi itu sejauh mana keberhasilan di area pengembangan yang Ibu ceritakan tadi itu yang telah dilakukan di kelas? Ya, keberhasilannya walaupun belum maksimal, tetapi sudah cukup menunjukkan bahwa siswa mampu sudah mereka terlihat kolaborasi mereka ketika mereka berdiskusi kelompok, terlihat kolaborasi mereka bekerjasama mereka dan sangat antusias dalam belajar tentang sastra. Biasa. Nah, menurut Ibu secara sederhana kira-kira apa kendala-kendala yang menjadi hadapi di kelas atau selama proses pembelajaran tadi dilaksanakan? Ya, tantangannya atau kendala yang saya hadapi itu salah satunya untuk mengkoordinir siswa SMK, memang harus betul-betul kita menggunakan karakter di sini karena siswanya memang lebih dominan laki-laki semua, jadi memang untuk tantangannya yaitu tadi belum maksimal mengkoordinir siswa, termasuk juga belum semuanya aktif dalam pembelajaran. Jadi karena faktor kondisi juga ya Bu ya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu, kendalanya bisa muncul seperti itu? Ya, yang pertama kemungkinan harus memang ada namanya kesepakatan kelas antara guru dengan siswa. Jadi itu yang pertama, mungkin karena saya belum melakukan kesepakatan kelas di awal sehingga siswa juga belum maksimal teratur di dalam kelas. Itu salah satu tadi tantangan yang saya sampaikan bahwa belum maksimal mengkoordinir siswa ketika mau mengadakan diskusi. Oke. Jadi kalau seperti itu, kira-kira yang paling real yang kira-kira Ibu mungkin lakukan di pembelajaran kedepannya lagi seperti apa kira-kira? Ya, harapannya peserta didik
Denpasar itu sebelum guru memulai pembelajaran harus membuat kesepakatan kelas ya, budaya menerapkan budaya positif disiplin supaya terjalin pembelajaran yang kondusif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kondusif, supaya siswa juga menjadi siswa yang kritis. Jadi itu tadi harus ada kesepakatan kelas di awal. Oke. Jadi salah satunya itu yang menurut Ibu perlu diperbaiki ya. Nah, kira-kira rencana Ibu kapan merealisasikan yang Ibu tadi akan rencanakan lakukan tadi? Ya, insya Allah dimulai pekan depan. Oh, pekan depan. Masih ada jadwalnya mengenai pekan depan ya? Luar biasa rencana yang akan Ibu lakukan. Mungkin sebagai saran juga, mungkin sebaiknya Ibu juga membuat catatan kecil mengenai rencana tindak lanjutnya. Apa yang Ibu sudah rencanakan, kemudian bagian-bagian mulai pengembangan yang perlu dikembangkan. Oke, Ibu Fatma, saya kira percakapan pasca observasi kita siang ini sangat bagus. Mudah-mudahan ke depan Ibu akan lebih tampil maksimal dan lebih fokus pada pengembangan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak waktunya. Sekali lagi nanti dibuatkan rencana tindak lanjut Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan bersama dengan guru observer dan didampingi oleh pengajar praktik. Sekian dan terima kasih.